Selamat datang di channel Cingte Horor, tempat di mana kamu bisa mendengarkan cerita-cerita horor bukan agar kamu menjadi seorang yang penakut, melainkan agar kamu menjadi orang yang berani menghadapi ketakutan-ketakutanmu. Selain itu, jika suatu hari kamu berada dalam posisi seperti di dalam cerita-cerita horor yang saya bawakan, kamu sudah tahu dan sudah siap untuk menghadapinya. Sebelum ceritanya dimulai, tolong bantu channel ini dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu bisa terus mendapatkan cerita terbaru. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Semua bermula dari sebuah bunyi denting notifikasi yang terdengar begitu manis di tengah keputusasaan yang mencekik leher. Aku masih ingat betul bagaimana cahaya layar ponselku memantul di bola mata yang sudah merah karena kurang tidur. Di dalam kamar kos berukuran 3 kali 3 meter yang pengap, aku sedang menghitung sisa saldo di rekeningku yang hanya cukup untuk makan mie instan selama 3 hari ke depan. Aku baru saja kehilangan pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distribusi yang bangkrut, dan dunia seolah sedang menjepitku dengan kedua tangannya yang dingin. Lalu, pesan itu muncul di layar. Sebuah akun Instagram bernama Pesona Villa Lestari. Selamat, Anda terpilih sebagai pemenang utama undian giveaway liburan mewah akhir tahun. Anda berhak mendapatkan paket menginap eksklusif selama 3 malam di Villa Lestari, lengkap dengan fasilitas jemputan dan uang saku sebesar 5 juta rupiah. Silahkan balas pesan ini untuk konfirmasi. Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Sebuah reaksi fisik yang sudah lama tidak kurasakan selain saat dikejar penagih utang. 5 juta rupiah, itu adalah angka yang bisa menyelamatkanku dari pengusiran pemilik kos bulan depan. Aku sempat ragu, tentu saja. Logika sehatku berkata bahwa tidak ada hal gratis yang datang semudah itu di dunia ini. Aku ingat, pernah membaca tentang penipuan undian daring yang berakhir dengan pencurian data atau pemerasan. Namun, keputusasaan adalah kawan yang sangat persuasif. Aku mulai menelusuri akun tersebut. Pengikutnya puluhan ribu. Foto-fotonya menampilkan sebuah villa megah bergaya kolonial yang dikelilingi oleh pepohonan pinus yang asri di sebuah kota kecil bernama Desa Parang Hijau. Komentar-komentarnya penuh dengan ucapan iri dari orang lain. Segalanya tampak begitu nyata, begitu meyakinkan, dan begitu menggoda. Ini kesempatan sekali seumur hidup, Danu, bisikku pada diri sendiri. Kalau kamu tidak ambil, kamu akan mati kelaparan di sini juga. Aku segera membalas pesan itu. Tak butuh waktu lama, seseorang yang mengaku sebagai manajer villa bernama Pak Hardi memintaku untuk segera berkemas. Ia mengatakan bahwa sebuah mobil jemputan akan datang besok pagi pukul 6. Tanpa banyak tanya lagi, aku mulai memasukkan beberapa helai baju ke dalam tas ranselku yang sudah usang. Malam itu, aku menceritakan kabar gembira ini di grup WhatsApp keluarga dan teman-temanku. Aku ingin mereka tahu bahwa nasib burukku akhirnya berbalik. Aku mengirimkan tangkapan layar pengumuman itu dengan perasaan bangga yang meluap-luap. Wah, selamat ya Dan, akhirnya kamu bisa istirahat sejenak, tulis salah satu temanku, Rian. Namun tidak semua orang merasa senang. Sahabat lamaku sejak SMA, Satria, mengirimkan pesan pribadi secara terpisah. Dan, hati-hati, aku baru saja mencari lokasi Desa Parang Hijau di peta. Desa itu sangat terpencil, bahkan nyaris tidak terdeteksi oleh GPS. Kenapa villa semewah itu ada di tengah hutan yang tidak ada akses jalannya? Kedengarannya terlalu muluk untuk jadi kenyataan. Aku mendengus kesal membaca pesan Satria. Kamu hanya iri karena tidak menang, Sat. Balasku singkat. Aku merasa Satria hanya ingin merusak bahagiaku. Aku sedang butuh harapan, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merampas itu dariku. Aku mematikan ponsel dan mencoba untuk memejamkan mata. Namun rasa cemas dan antusiasme bercampur aduk, membuatku hanya bisa menatap langit-langit kamar yang berjamur. Dalam benakku, aku sudah membayangkan diriku duduk di balkon villa yang mewah, menghirup udara segar pegunungan, dan menggenggam uang saku 5 juta rupiah yang dijanjikan. Aku tidak pernah menyangka
bahwa notifikasi yang kuharap sebagai dewa penyelamat itu sebenarnya adalah sebuah lonceng kematian. Aku tidak tahu bahwa di balik pepohonan pinus desa Parang Hijau, sesuatu yang sangat purba dan lapar sedang menungguku dengan sabar. Dan yang paling mengerikan adalah aku sendiri yang secara sukarela mengkonfirmasi keberangkatanku menuju ke sana. Aku tidak menyadari bahwa setiap langkah yang kuambil adalah jengkal demi jengkal menuju lubang jarum yang mustahil untuk ditarik kembali. Pagi itu, sebuah sedan hitam mengilap sudah terparkir tepat di depan gerbang kosku. Supirnya adalah seorang pria paruh baya bertopi pet yang tidak banyak bicara, hanya mengangguk pelan saat aku menyebutkan namaku. Sepanjang perjalanan, pemandangan kota yang bising perlahan berganti menjadi hamparan sawah, lalu berubah drastis menjadi barisan pepohonan raksasa yang tajam dan rapat. Udara di dalam mobil terasa semakin dingin, seolah AC mobil sedang bekerja melampaui batas normalnya. Padahal aku melihat indikator suhu berada di posisi sedang. Setelah menempuh perjalanan hampir 6 jam menyusuri jalanan setapak yang hanya cukup untuk satu mobil, kami akhirnya tiba di sebuah gerbang besi berkarat yang dijaga oleh rimbunnya pohon beringin. Di sanalah Villa Lestari berdiri. Bangunannya megah, jauh lebih besar daripada yang terlihat di foto Instagram, dengan arsitektur gaya kolonial yang didominasi warna putih gading dan jendela-jendela kayu yang tinggi. Namun, ada satu hal yang langsung membuat bulu kuduku meremang. Tidak ada satupun rumah penduduk di sekitarnya. Villa ini berdiri tegak sendirian, dikelilingi oleh hutan pinus yang sangat lebat hingga cahaya matahari pun tampak segan untuk menyentuh tanahnya yang lembab. "Kita sudah sampai, Mas Danu," ucap sang supir, menjadi kalimat pertamanya sejak kami berangkat. Suaranya serak, seolah tenggorokannya sudah lama tidak dialiri air. Seorang pria dengan setelan safari berwarna coklat muda keluar dari pintu depan villa. Wajahnya dihiasi senyum yang sangat lebar, terlalu lebar hingga terlihat tidak alami. Pria itu adalah Pak Hardi. Ia menjabat tanganku dengan sangat erat. Tangannya terasa kasar dan luar biasa dingin, seperti menyentuh permukaan marmer di dalam ruangan ber-AC. Ia menyambutku dengan keramahan yang berlebihan, memuji penampilanku, dan berkali-kali mengatakan betapa beruntungnya aku bisa memenangkan undian ini di antara ribuan orang lainnya. "Silahkan masuk, Mas Danu. Anggap saja rumah sendiri. Jarang-jarang kami mendapatkan tamu muda dan bertenaga seperti Anda," ujar Pak Hardi sambil menepuk bahuku. Aku tertawa canggung, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang merayap di tengkuku. Saat aku melangkah masuk ke dalam lobi villa, aku disambut oleh aroma yang sangat kuat, campuran antara wangi bunga melati yang menyengat dan bau amis samar yang entah dari mana asalnya. Lantai kayu di bawah kakiku berderit protes setiap kali aku melangkah. Pak Hardi kemudian menyerahkan sebuah kunci kuningan yang berat padaku. Ia mulai membacakan peraturan villa dengan nada bicara yang datar, seolah-olah ia sedang merapal sebuah mantra yang sudah ia hafal di luar kepala. "Anda bebas menggunakan fasilitas apa saja, kecuali 2 hal," katanya, tiba-tiba berhenti dan menatap tepat ke arah mataku dengan tatapan yang kosong. "Jangan pernah mencoba membuka pintu gudang kecil yang terkunci di bawah tangga itu. Dan jangan sekali-kali keluar dari kamar atau villa setelah jam 10 malam. Hutan di sini tidak bersahabat dengan pendatang baru saat gelap. Anda mengerti?" Aku hanya bisa mengangguk pelan. Tenggorokanku tiba-tiba terasa kering. Pak Hardi kembali tersenyum, kali ini lebih tipis, lalu ia pamit untuk kembali ke rumahnya yang katanya berada di pinggiran desa. Ia meninggalkanku sendirian di dalam bangunan raksasa itu, bersama dengan suara detak jam dinding kuno yang menggema di seluruh ruangan. Saat aku berdiri sendirian di tengah lobi, aku baru menyadari betapa sunyinya tempat ini. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, hanya ada desiran angin yang masuk melalui celah jendela. Terdengar seperti suara napas panjang seseorang yang sedang mengawasiku dari kegelapan lantai 2. Aku mencoba menepis pikiran buruk itu dan meyakinkan diriku bahwa rasa takut ini hanyalah efek dari kelelahan setelah perjalanan panjang. Aku mengangkat tas ranselku dan mulai menaiki tangga kayu menuju kamar utama yang terletak di lantai atas. Setiap langkahku menimbulkan suara derit yang memecah kesunyian.
Seolah-olah bangunan ini sedang mengeluh di bawah beban tubuhku. Sesampainya di depan kamar, aku memutar kunci kuningan itu dan pintu terbuka dengan suara engsel yang panjang dan tajam. Interior kamar itu sungguh luar biasa mewah. Ada ranjang besar dengan kelambu sutra putih, karpet tebal yang empuk, dan sebuah balkon pribadi yang menghadap langsung ke jantung hutan pinus. Namun, kemewahan itu terasa palsu di mataku. Saat aku mulai meletakkan barang-barangku, perhatianku teralihkan oleh sebuah lemari kayu jati berukuran raksasa yang diletakkan di sudut ruangan. Lemari itu tampak tidak simetris, seolah sengaja digeser untuk menutupi sesuatu. Karena rasa penasaran yang mendesak, aku mendekat dan mencoba mengintip ke celah di balik lemari tersebut. Di sana, pada dinding yang seharusnya mulus, aku melihat bekas cakaran yang sangat dalam. Seolah-olah sesuatu telah mencoba mencengkram tembok itu dengan kekuatan yang luar biasa, hingga semennya terkelupas. Mungkin ini bekas renovasi yang belum selesai. Gumamku pelan, mencoba menenangkan detak jantungku yang mulai tidak beraturan. Aku memutuskan untuk turun kembali ke lantai bawah, berniat untuk mencari dapur dan membuat kopi. Di sepanjang koridor lantai 1, aku melewati deretan bingkai foto yang dipajang di dinding. Awalnya aku mengira itu adalah foto pemilik villa dari masa ke masa. Namun, saat aku memperhatikannya lebih dekat, bulu kudukku berdiri tegak. Foto-foto itu menunjukkan orang-orang yang berbeda. Pria, wanita, tua maupun muda, yang semuanya mengenakan kalung bunga melati yang sama. Yang paling mengerikan adalah ekspresi wajah mereka. Mereka tidak tersenyum seperti orang yang sedang berlibur. Mata mereka terbelalak, wajah mereka pucat pasi, dan tangan mereka tampak menggenggam kaku, seolah-olah mereka sedang dipaksa berpose di depan kamera beberapa detik sebelum malapetaka menimpa. Rasa hausku tiba-tiba hilang, berganti dengan rasa mual yang mengaduk perut. Aku teringat kata-kata Pak Hardi tentang gudang di bawah tangga. Secara naluriah, kakiku melangkah ke arah sana. Pintu gudang itu kecil, terbuat dari kayu ok tua yang menghitam. Tidak ada gagang pintu, hanya ada sebuah lubang kunci besar yang tampak sangat kuno. Aku mendekatkan telingaku ke daun pintu itu, berharap tidak mendengar apapun. Namun, harapanku pupus. Dari balik pintu yang terkunci rapat itu, aku mendengar suara gesekan halus, seperti suara kuku yang ditarik perlahan di atas permukaan kayu yang kasar. Sret, sret, sret. Suara itu berhenti tepat saat aku menahan nafas. Suasana menjadi begitu sunyi, hingga aku bisa mendengar denyut nadiku sendiri yang memukul gendang telinga. Tiba-tiba, dari lubang kunci gudang itu, tercium aroma amis yang sangat kuat. Jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Aroma itu menyerupai bau daging yang sudah membusuk di bawah terik matahari selama berhari-hari. Aku segera mundur beberapa langkah, hampir tersandung kaki meja. Pada saat itulah, jam dinding kuno di lobi berdentang satu kali, menandakan waktu telah menunjukkan pukul 10 malam. Aku teringat peringatan keras Pak Hardi, aku harus segera kembali ke kamar. Saat aku berlari menaiki tangga, aku sempat menoleh ke arah jendela besar di ruang tamu dan melihat sebuah bayangan hitam yang sangat tinggi berdiri mematung di antara pepohonan pinus, menatap lurus ke arah jendela kamarku. Jantungku mencelos seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Tanpa menunggu lebih lama, aku berlari mendaki tangga dengan langkah 1000, tidak peduli lagi dengan suara derit kayu yang memekakkan telinga. Begitu sampai di dalam kamar, aku segera mengunci pintu dan mendorong kursi berat ke arah gagangnya. Aku terduduk lemas di balik pintu, napas tertatih-tatih, sementara keringat dingin membasahi punggung bajuku. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa apa yang kulihat tadi hanyalah ilusi optik akibat bayangan pohon pinus yang tertimpa cahaya bulan. Namun, akal sehatku mulai kalah oleh insting bertahan hidup yang terus berteriak agar aku segera pergi dari tempat ini. Aku mengambil ponsel, berniat mengunggah video singkat ke Instagram Story tentang kejanggalan villa ini. Setidaknya agar ada jejak jika sesuatu terjadi padaku. Saat aku menyalakan kamera, aku menyadari bahwa suasana kamar ini terasa jauh lebih sempit dan menekan daripada sebelumnya. Tepat saat aku hendak mulai merekam, bunyi pelan muncul. Bukan dari luar, bukan dari jendela, melainkan dari balik dinding di sisi tempat tidurku. Tok,
tok. Bunyi itu terdengar ritmis, seolah-olah ada seseorang di ruangan sebelah yang sedang mengetuk dinding dengan buku jari. Masalahnya, aku tahu persis bahwa kamar di sebelahku adalah ruang kosong yang juga terkunci rapat. Aku terdiam mematung, ponsel masih tergenggam erat di tangan. Ketukan itu berpindah, sekarang suaranya terdengar dari atas langit-langit, lalu turun ke dinding di belakang lemari jati besar yang menutupi bekas cakaran tadi. "Siapa di sana?" tanyaku dengan suara gemetar yang nyaris menyerupai bisikan. Tentu saja tidak ada jawaban verbal. Sebagai gantinya, ketukan itu berubah menjadi suara garukan yang kasar. Sret, sret. Suara itu identik dengan apa yang kudengar dari gudang bawah tangga tadi. Aku memberanikan diri untuk mendekatkan ponselku ke dinding guna merekam suara tersebut. Dalam keheningan malam yang mencekam, suara itu terdengar begitu jelas, seperti kuku tajam yang mencoba menembus lapisan semen dan kayu. Tiba-tiba, suara garukan itu berhenti. Aku menunggu selama beberapa menit dengan perasaan was-was, namun yang terdengar kemudian justru lebih mengerikan. Sebuah bisikan halus, sangat tipis hingga nyaris tak terdengar, muncul dari celah antara lantai dan dinding. Aku segera menekan tombol putar ulang pada rekaman video yang baru saja kuambil untuk memastikan pendengaranku. Di dalam rekaman itu, di antara derau statis dan suara napas parauku, terdengar suara parau yang sangat jelas berbisik dalam bahasa yang kukenal. "Lari, dia lapar, lari." Ponselku hampir saja terlepas dari tangan. Suara di rekaman itu tidak terdengar seperti suara manusia normal. Itu adalah suara yang kering, penuh penderitaan, seolah-olah pita suara sang pemilik suara telah drusak parah. Ketakutan luar biasa menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Aku segera memeriksa bar sinyal di pojok atas layar ponselku. Kosong, tidak ada satupun garis sinyal yang muncul, hanya tulisan panggilan darurat yang terpampang dengan angkuh. Aku merasa terjebak di dalam sebuah kotak cantik yang perlahan-lahan mulai tertutup rapat. Mewahnya kamar ini sekarang terasa seperti peti mati yang dilapisi sutra. Aku tidak bisa tidur. Aku duduk meringkuk di atas tempat tidur dengan lampu utama yang kunyalakan terang benderang, menatap ke arah dinding yang terus-menerus mengeluarkan suara bisikan yang kini mulai terdengar seperti isak tangis. Di luar sana, angin hutan pinus melaung panjang, dan aku tahu sesuatu yang berdiri di antara pepohonan tadi kini sudah tidak lagi berada di sana. Ia sudah berada jauh lebih dekat denganku. Atau mungkin ia memang tidak pernah jauh sejak aku menginjakan kaki di tanah terkutuk ini. Malam itu terasa seperti ribuan tahun yang menyiksa, di mana setiap detik diisi oleh kecemasan yang melumpuhkan. Ketika cahaya matahari pertama mulai merayap masuk melalui celah gorden, aku tidak merasa lega. Cahaya itu justru memperlihatkan betapa rapuhnya perlindunganku. Aku memutuskan bahwa aku tidak bisa hanya diam menunggu malam berikutnya datang. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan kunci dari semua kegilaan ini pasti berada di balik pintu yang dilarang oleh Pak Hardi. Gudang kecil di bawah tangga. Pagi itu, suasana villa tampak tenang. Namun ketenangan itu terasa seperti nafas yang tertahan. Aku turun ke lantai bawah dengan langkah berjinjit, memastikan tidak ada sosok Pak Hardi yang tiba-tiba muncul dari balik pintu dapur. Setelah memastikan situasi aman, aku segera menuju ke bawah tangga. Pintu kayu ek hitam itu masih di sana, tampak angkuh dan menyimpan rahasia kelam. Aku tidak memiliki kuncinya, tetapi aku menemukan sebuah obeng panjang di dalam laci dapur yang tertinggal. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku mulai mencongkel luban kunci kuno tersebut. Keringat dingin bercucuran di pelipisku. Jantungku berdentum keras seirama dengan usaha paksa yang kulakukan. Klik. Suara mekanisme kunci yang terbuka itu terdengar seperti ledakan di tengah kesunyian. Aku menarik nafas panjang, lalu perlahan mendorong pintu itu terbuka. Bau amis yang tadi malam hanya tercium samar, kini menyeruak keluar dengan dahsyat, menusuk hidung dan membuatku nyaris muntah. Aku menyalakan senter dari ponselku dan mengarahkannya ke dalam ruangan yang gelap dan lembab itu. Awalnya aku hanya melihat tumpukan kain kusam, namun saat cahayanya menerpa lebih jauh, lututku seketika terasa lemas. Di dalam gudang sempit itu terdapat tumpukan barang pribadi yang tersusun rapi, namun mengerikan. Ada puluhan koper dengan berbagai merek, tas ransel yang sudah berjamur,
dompet-dompet kulit yang mengelupas. Dan yang paling membuat jantungku berhenti adalah tumpukan kartu identitas serta ponsel yang layarnya sudah retak. Aku mengambil salah satu KTP yang berada paling atas. Nama di kartu itu adalah seorang pemuda asal Jakarta yang dilaporkan hilang 2 tahun lalu. Aku mengambil kartu lainnya, seorang wanita dari Surabaya, lalu seorang pria dari Medan. Semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka adalah wajah-wajah yang kulihat di bingkai foto di koridor lantai 1. Ini bukan sekedar koleksi. Ini adalah rampasan. Bisikku dengan suara yang tercekat di tenggorokan. Aku terus menggeledah lebih dalam dan di sudut paling belakang aku menemukan sebuah buku catatan kecil bersampul hitam yang sudah lapuk. Aku membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat daftar nama yang sangat panjang, lengkap dengan tanggal dan sebuah kolom catatan kecil di sampingnya. Di samping setiap nama tertulis kata-kata yang sama dalam tinta merah yang sudah menghitam. Telah diterima oleh sang penghuni. Tanganku gemetar hebat saat aku membalik halaman terakhir. Di sana tertulis namaku sendiri dengan tanggal hari ini. Di samping namaku, kolom catatan itu masih kosong, seolah-olah tinta merah itu sedang menunggu darah segar untuk menuliskan nasibku. Aku menyadari satu kenyataan yang sangat pahit, bahwa undian online itu hanyalah sebuah jaring yang disebar di dunia digital untuk memancing ikan-ikan malang seperti aku. Kami bukanlah pemenang beruntung yang mendapatkan liburan gratis. Kami adalah makanan yang dipilih secara seksama untuk memuaskan sesuatu yang lapar di hutan ini, agar kekayaan dan kemewahan pemilik villa ini tetap terjaga. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil terdengar dari arah gerbang. Aku segera mematikan senter ponselku. Itu adalah suara mobil Pak Hardi yang kembali. Panik menyergapku. Jika ia tahu aku telah membongkar rahasianya, aku tidak akan punya kesempatan untuk melihat hari esok. Aku segera keluar dari gudang, menutup pintunya secepat mungkin, dan berlari menuju lantai atas. Namun saat aku baru mencapai pertengahan tangga, pintu depan villa terbuka dengan suara berdecit yang panjang, dan langkah kaki Pak Hardi yang berat mulai bergema di lantai kayu lobi. Aku terhenti, berdiri mematung di kegelapan tangga, menyadari bahwa pelarian ini baru saja dimulai. Jantungku berdegup begitu kencang, hingga rasanya ingin melompat keluar dari rongga dada. Namun aku memaksakan diri untuk terus bergerak sesunyi mungkin. Aku berhasil menyelinap ke dalam kamar tepat sebelum Pak Hardi mencapai kaki tangga. Aku menutup pintu dengan sangat pelan, lalu menempelkan telingaku ke permukaan kayu. Langkah kakinya terdengar berhenti tepat di depan gudang bawah tangga. Ada jeda panjang yang mencekam, seolah ia sedang mengendus udara, mencari jejak pengkhianatan yang baru saja kulakukan. Namun setelah beberapa saat, langkah kaki itu menjauh menuju dapur. Aku segera berlari menuju jendela, berharap bisa melihat celah untuk melarikan diri. Dari balkon, aku melihat mobil sedan hitam itu masih terparkir di depan. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus mencuri kunci mobil itu, atau setidaknya lari sejauh mungkin ke arah jalan utama. Aku menyambar tas ranselku, namun saat aku hendak keluar, aku melihat pemandangan dari balkon yang membuat seluruh tubuhku membeku. Di tepi hutan pinus, tepat di batas cahaya matahari yang mulai meredup karena tertutup mendung, Pak Hardi sedang berdiri membelakangiku. Ia tidak sendirian. Ia berdiri di depan sebuah altar batu kecil yang dikelilingi oleh tumpukan tulang belulang yang sudah memutih. Pak Hardi mulai membakar sesuatu di dalam sebuah wadah kuningan, mengirimkan asap tebal berwarna keunguan yang beraroma kemenyan dan melati ke udara. Ia meracau dalam bahasa yang belum pernah kudengar sebelumnya. Suara yang terdengar seperti perpaduan antara geraman binatang dan rintihan manusia. Setiap kali ia mengangkat tangannya ke langit, pepohonan pinus di sekitarnya tampak bergoyang secara tidak alami, seolah-olah hutan itu sendiri sedang membungkuk memberi hormat. Lalu, dari balik bayang-bayang pohon yang paling gelap, sesuatu mulai muncul. Sebuah bayangan hitam yang sangat tinggi, mungkin sekitar 3 meter, merayap keluar. Bentuknya tidak pasti. Ia memiliki anggota tubuh yang terlalu panjang dan jemari yang tampak seperti duri tajam. Makhluk itu mendekati Pak Hardi,
Dan yang membuatku nyaris berteriak adalah saat Pak Hardi berlutut di tanah, mencium tanah yang dipijak makhluk itu, sambil meletakkan salah satu dompet yang baru saja aku lihat di dalam gudang tadi ke atas altar. Terimalah sajian ini, sang penghuni hutan. Biarkan emas tepat mengalir ke kantongku, dan sebagai gantinya, nyawa baru telah aku siapkan di dalam sana. Suara Pak Hardi terdengar menggema hingga ke balkon kamarku, terbawa oleh angin yang tiba-tiba berhembus kencang. Air mataku menetes tanpa sadar. Penyesalan yang luar biasa menghujam jiwaku. Aku teringat semua peringatan satria yang kuabaikan demi keserakahan dan keinginan untuk lari dari kemiskinan. Aku telah menjual nyawaku sendiri demi sebuah undian palsu yang dirancang oleh seorang pemuja iblis. Pak Hardi menoleh ke arah villa, dan meskipun jarak kami cukup jauh, aku bisa melihat seringai di wajahnya yang keriput. Ia seolah tahu bahwa aku sedang mengawasinya. Ia tahu bahwa mangsanya sudah menyadari nasibnya, dan itu justru membuatnya semakin menikmati permainan ini. Aku segera mundur dari balkon dan jatuh berduduk di lantai kamar yang dingin. Aku mencoba menyalakan mesin mobil di dalam kepalaku, menyusun rencana pelarian, namun pikiranku buntu. Gerbang depan digembok, hutan dikuasai oleh makhluk itu, dan pemilik villa ini adalah monster dalam wujud manusia. Satu-satunya hal yang kupunya sekarang adalah ponsel yang baterainya tersisa 30% dan keinginan liar untuk bertahan hidup. Aku harus segera mencari cara untuk keluar sebelum malam benar-benar jatuh. Karena aku tahu, saat matahari terbenam nanti, ritual itu tidak lagi membutuhkan dompet atau barang pribadi. Makhluk itu akan datang langsung ke kamarku untuk menagih janji yang telah ditulis dengan tinta merah di buku catatan hitam itu. Ketakutan yang semula berupa getaran halus, kini telah bermutasi menjadi kepanikan yang melumpuhkan saraf-sarafku. Aku merangkak menuju sudut ruangan, mengenggam ponselku seolah benda itu adalah satu-satunya pelampung di tengah samudera yang ganas. Aku harus menghubungi siapapun, polisi, satria, atau bahkan layanan darurat internasional sekalipun. Jariku gemetar hebat saat menekan nomor darurat, namun setiap kali aku menekan tombol panggil, hanya suara denging statis yang memekakkan telinga yang terdengar. "Tolong, angkat, kumohon angkat!" bisikku histeris sambil menatap layar yang menunjukkan status menghubungkan. Tiba-tiba, layar ponselku berkedip-kedip tidak keruan. Ikon sinyal yang tadinya kosong kini berubah menjadi simbol aneh yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sebuah tanda berbentuk lingkaran dengan garis-garis yang menyerupai cakaran. Detik berikutnya, lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit kamar mulai meredup, berkedip beberapa kali, lalu padam sepenuhnya dengan suara pecah yang halus. Listrik telah diputus. Kamar mewah itu seketika ditelan kegelapan pekat yang hanya menyisakan cahaya biru pucat dari layar ponselku yang baterainya kini tersisa 15%. Aku mencoba berdiri, namun suara langkah kaki berat mulai terdengar di koridor luar. Itu bukan langkah kaki Pak Hardi yang ritmis, ini adalah langkah kaki yang menyeret, berat, dan disertai suara napas yang parau seolah-olah paru-parunya terisi oleh cairan. Sret, kedebuk, sret, kedebuk. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku menahan napas hingga dadaku terasa sesak, berharap jantungku tidak berdetak terlalu keras agar benda di luar sana tidak mendengarnya. Bau amis darah dan aroma melati yang busuk kini merembes masuk melalui celah di bawah pintu. Aku bisa melihat bayangan hitam panjang bergerak-gerak di balik celah tersebut. Lalu, gagang pintu mulai bergerak turun perlahan-lahan. Seseorang atau sesuatu sedang mencoba membukanya. Untungnya kursi yang kugunakan untuk mengganjal pintu masih terpasang kuat, namun harapan itu sirna ketika aku mendengar suara tawa rendah dari balik pintu. Itu suara Pak Hardi. "Percuma kau kunci pintunya, Danu. Villa ini milik sang penghuni. Setiap inci dari kayu ini adalah kulitnya, dan setiap paku di sini adalah giginya. Kau tidak sedang berada di dalam rumah, kau sedang berada di dalam perutnya." Suara Pak Hardi terdengar begitu tenang, sangat kontras dengan situasi yang sedang kuhadapi. Tiba-tiba, suara benturan keras menghantam pintu. Brak! Kursi yang kugunakan untuk mengganjal bergeser beberapa sentimeter. Aku segera mundur hingga punggungku menabrak balkon. Tidak ada jalan keluar selain melompat, namun di bawah sana, kegelapan hutan tampak seperti mulut raksasa yang siap mengunyahku. Aku menatap ponselku lagi.
Entah bagaimana, sebuah aplikasi pesan terbuka secara otomatis dan mengetikkan karakter-karakter acak. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi bisa mengandalkan bantuan orang lain. Sinyal telah mati, listrik telah padam, dan satu-satunya sumber cahaya di dunia ini adalah ponsel yang akan segera mati. Dalam keputusasaan terakhir, aku mulai merekam sebuah video pendek mengarahkan kamera ke pintu yang mulai retak di bawah hantaman makhluk di luar sana. Jika aku harus mati malam ini, aku akan memastikan bahwa rahasia keji di balik undian ini akan menghantui internet selamanya. Pintu itu berderit keras, engselnya mulai terlepas dari bingkainya, dan aku tahu perlindunganku telah habis. Sebelum kayu jati itu benar-benar jebol, aku mengambil keputusan gila dengan melompat melewati pagar balkon. Aku tidak terjun ke bawah, melainkan berpegangan pada pipa drainase yang licin di sisi bangunan. Dengan tangan yang gemetar dan otot yang nyaris putus, aku merayap turun dalam kegelapan yang nyaris total. Di atasku, terdengar suara hantaman terakhir yang sangat keras, diikuti oleh suara kayu yang remuk total. Makhluk itu sudah berhasil masuk ke dalam kamar. Suara raungan rendah yang terdengar seperti gesekan batu besar memenuhi udara, membuat nyaliku menciut hingga ke titik nadir. Aku berhasil mendarat di tanah yang berlumpur dengan suara gedebuk pelan. Kakiku terkilir, namun rasa sakit itu terkalahkan oleh lonjakan adrenalin yang membakar pembuluh darahku. Aku tidak berani berlari ke arah gerbang utama, karena aku tahu Pak Hardi pasti berjaga di sana dengan parangnya. Satu-satunya jalan adalah memutar melalui bagian samping villa, melewati deretan jendela ruang tengah yang gelap. Aku bergerak merayap menempel pada dinding batu villa yang dingin, sementara nafasku aku atur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan suara. Tiba-tiba, aku berhenti mematung. Melalui jendela kaca besar ruang tamu, aku melihat bayangan itu. Makhluk itu tidak lagi di lantai atas. Ia bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal, merayap di langit-langit ruang tamu seperti seekor laba-laba jaksasa. Anggota tubuhnya yang panjang dan kurus menekuk ke arah yang salah, menghasilkan suara patahan tulang yang mengerikan setiap kali ia bergerak. Kepalanya yang tidak memiliki wajah yang jelas, hanya sebuah lubang menganga yang terus meneteskan cairan hitam, berputar-putar seolah sedang mengendus keberadaanku melalui kaca. "Di mana kau, nak?" Sang penghuni mulai tidak sabar. Dia tidak suka makanannya terlalu banyak bergerak, itu membuat dagingmu terasa pahit. Suara Pak Hardi terdengar dari dalam ruang tamu, diikuti oleh cahaya redup dari lampu minyak yang ia bawa. Aku memejamkan mata rapat-rapat berdoa agar kegelapan malam ini menyembunyikanku. Aku bisa merasakan getaran di dinding villa saat makhluk itu melompat dari langit-langit ke lantai. Jarak antara aku dan monster itu hanya terhalang oleh selembar kaca tebal. Bau amis yang sangat kuat merembes keluar dari celah ventilasi, hampir membuatku pingsan. Aku mulai merangkak lagi, sejengkal demi sejengkal, menuju arah dapur di bagian belakang. Aku ingat ada pintu kecil untuk pelayan di sana yang mungkin saja mereka lupa mereka kunci. Namun keberuntunganku sepertinya sudah habis. Saat aku merangkak melewati tumpukan kayu bakar, tanganku menyentuh sebuah jebakan tikus besi yang sudah tua. Tak! Suara logam yang beradu itu memecah kesunyian malam dengan sangat tajam. Seketika itu juga, gerakan di dalam ruang tamu berhenti. Sunyi senyap selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Lalu, suara ledakan kaca pecah terdengar. Makhluk itu tidak menggunakan pintu. Ia menerjang langsung melalui jendela kaca besar, melompat ke arah kegelapan tempat aku bersembunyi. Aku bangkit berdiri dan berlari sekencang mungkin menuju kegelapan hutan pinus, tidak lagi peduli pada kaki yang terkilir. Sementara di belakangku, suara cakaran di tanah dan deru nafas makhluk itu semakin mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Namun, sebelum aku sempat menapakkan kaki ke dalam rimbunnya pepohonan, sebuah cahaya terang dari senter berkekuatan tinggi menghantam mataku, membutakanku seketika. Aku terjatuh tersungkur, menabrak tumpukan ranting kering yang menusuk telapak tanganku. Di sana, berdiri Pak Hardi dengan parang panjang yang berkilat tertimpa cahaya bulan. Wajahnya tidak lagi menunjukkan keramahan palsu, melainkan sebuah seringai kepuasan yang murni jahat. "Berhenti di sana, Danu. Hutan itu bukan jalan keluar. Itu adalah lambung dari apa yang kau takuti," ucap Pak Hardi dengan nada suara yang tenang.
seolah ia sedang berbicara pada seorang kawan lama. Aku mencoba mundur dengan menyeret tubuhku di tanah. Mataku liar menatap ke belakang, ke arah makhluk mengerikan yang kini berhenti tepat di batas bayangan villa. Makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri mematung, kepalanya yang lubang bergetar pelan, seolah sedang menunggu aba-aba dari Pak Hardi. Aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan daripada monster itu sendiri. Pak Hardi bukanlah pelayan makhluk ini. Ia adalah sang dirijen yang mengatur simfoni kematian ini. Ia melangkah mendekat, membiarkan ujung parangnya terseret di tanah, menimbulkan suara gesekan logam dan batu yang membuat gigiku ngilu. Kau tahu, Danu? Kau adalah pemenang ke-175. Angka yang cantik, bukan? Banyak yang bertanya bagaimana orang sepertiku, yang tinggal di kota kecil terpencil, bisa memiliki kekayaan yang tak habis-habis. Mereka pikir aku berbisnis kayu atau mungkin tambang ilegal. Mereka terlalu bodoh untuk memahami bahwa di dunia ini ada mata uang yang jauh lebih berharga daripada emas, yaitu nyawa yang penuh dengan ketakutan. Ia berhenti tepat beberapa jengkal di depanku. Aku bisa melihat tetesan keringat di dahinya dan bau kemenyan yang melekat kuat di pakaiannya. Pak Hardi menjelaskan bahwa setiap kali ia memberikan makanan berupa pemenang undian online kepada sang penghuni, villa ini akan mengeluarkan kepingan-kepingan emas dari celah dinding, dan bisnisnya di luar sana akan selalu dilimpahi keberuntungan yang tak masuk akal. Undian online adalah cara paling jenius yang pernah ia buat. Ia tidak perlu menculik atau memaksa. Orang-orang sepertiku akan datang sendiri dengan sukarela, membawa harapan yang kemudian akan diubah menjadi keputusasaan sebagai bumbu paling nikmat bagi makhluk tersebut. "Kenapa harus aku? Kenapa tidak kau saja yang kau jadikan tumbal?" teriakku dengan suara serak, mencoba mencari celah untuk merebut parangnya. Pak Hardi tertawa berhahak-hahak, sebuah tawa yang terdengar sangat gila. Karena sang penghuni hanya memakan mereka yang memiliki harapan, Danu. Harapan adalah bumbu paling lezat bagi rasa takut. Aku sudah tidak punya harapan lagi, aku hanya punya keserakahan. Dan kau adalah pemenang ke-175. Angka yang cantik, bukan? Kau datang ke sini dengan mimpi besar tentang uang 5 juta rupiah dan hidup yang lebih baik. Itu membuat jiwamu terasa sangat manis di lidahnya. Ia mengangkat parangnya tinggi-tinggi ke udara. Di belakangnya makhluk itu mulai merangkak maju, menyadari bahwa sesi bicara hampir berakhir. Pak Hardi tidak berniat membunuhku dengan parang itu. Ia hanya ingin memastikan kakiku tidak lagi bisa digunakan untuk berlari. Aku melihat kilatan baja itu turun menuju kakiku, dan di saat yang sama, aku merasakan sebuah getaran kuat dari saku celanaku. Ponselku bergetar hebat untuk terakhir kalinya, memberikan sinyal darurat yang paling lemah, tepat saat aku menyadari bahwa aku tidak boleh mati, tanpa membiarkan dunia tahu siapa sebenarnya Pak Hardi dan apa yang tersembunyi di balik Villa Lestari. Dengan tenaga terakhir yang kupunya, aku menendang tumpukan ranting ke arah wajah Pak Hardi, berharap bisa memberiku beberapa detik sebelum sang penghuni benar-benar menerkamku. Seranganku yang membabi buta itu berhasil membuatnya terhuyung ke belakang, memberikan celah yang sempit di antara kepungan maut ini. Aku tidak lari ke arah hutan, melainkan memutar balik menuju teras villa. Aku tahu baterai ponselku tinggal 1%. Ini adalah kesempatan terakhir. Sambil berlari dengan kaki yang terseret, aku menekan tombol rekam pada aplikasi siaran langsung yang entah bagaimana berhasil terbuka di tengah sinyal yang sekarat. Siapapun yang melihat ini, tolong! Nama saya Danu. Villa Lestari di Desa Parang Hijau adalah tempat penjagalan. Teriakku ke arah kamera depan. Suaraku pecah oleh isak tangis dan rasa sakit. Aku berlari masuk ke dalam ruang tengah yang hancur. Darah dari kakiku meninggalkan jejak merah di atas lantai kayu yang kini mulai mengeluarkan cairan keemasan yang kental. Di belakangku, suara raungan sang penghuni meledak, menghancurkan sisa-sisa pintu villa seolah benda itu hanya terbuat dari kertas. Aku terpojok di sudut ruang tamu, tepat di bawah deretan foto para korban yang kini tampak seolah sedang menatapku dengan iba. Aku mengarahkan kamera ponselku ke arah Pak Hardi yang masuk dengan wajah penuh amarah dan ke arah makhluk tinggi hitam yang merayap di belakangnya. Cahaya lampu minyak yang dibawa Pak Hardi menerangi sosok makhluk itu secara jelas untuk pertama kalinya. Kulitnya yang licin seperti minyak, jari-jarinya yang panjang serupa akar pohon yang mati, dan lubang hitam di wajahnya yang kini mengeluarkan suara dengungan ribuan lalat.
Matikan benda itu, Danu. Kau tidak akan bisa mengirim apapun dari sini. Bentak Pak Hardi, matanya melotot gila. Dunia akan melihatmu, Hardi. Kau dan monster ini tidak akan bisa bersembunyi lagi. Aku meraung balik sambil melihat angka penonton di layar ponselku tiba-tiba melonjak dari 0 ke angka ribuan. Sinyal gaib yang tadi mengacaukan ponselku sepertinya kini justru menjadi pemancar yang sangat kuat. Komentar-komentar mulai membanjiri layar. Orang-orang yang terkejut, ketakutan dan bertanya-tanya apakah ini sebuah film horor atau kenyataan. Tepat saat baterai ponselku menunjukkan angka 0 dan layar mulai meredup, sang penghuni melompat ke arahku. Aku bisa merasakan nafasnya yang dingin dan berbau bangkai menyapu wajahku. Lubang di wajahnya terbuka lebar, memperlihatkan barisan gigi yang menyerupai duri-duri tajam yang berputar. Di detik-detik terakhir itu, aku melempar ponselku ke arah tumpukan cairan emas yang keluar dari dinding, berharap benda itu tetap merekam hingga saat-saat terakhirku. Ponsel itu jatuh dengan posisi kamera menghadap ke atas, merekam jayangan raksasa yang menindih tubuhku dan jeritan pertamaku yang memecah malam. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Karena siaran ini menjadi viral secara instan, puluhan ribu energi dari orang-orang yang menonton di seluruh negeri seolah-olah menciptakan gangguan pada ritual itu. Makhluk itu sempat tertegun, seolah-olah sorotan mata digital dari luar sana adalah luka bagi keberadaannya yang rahasia. Suara sirine sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Mungkin Satria benar-benar menelpon bantuan, atau mungkin warga kota kecil itu akhirnya berani bersuara. Namun bagiku, semuanya mulai menggelap. Pandanganku buram tertutup oleh bayangan hitam sang penghuni. Hal terakhir yang kulihat sebelum kesadaranku hilang sepenuhnya adalah layar ponselku yang mati, meninggalkan sebuah tanda tanya besar bagi miliaran pasang mata di luar sana. Apakah aku selamat, ataukah aku hanya menjadi konten viral paling berdarah dalam sejarah internet yang berakhir sebagai tumbal abadi di Villa Lestari? Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat, itu artinya kamu semakin menjadi seorang yang pemberani. Saya percaya kamu juga bisa mendengarkan hingga selesai cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.